Halo mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah Ekonomi Manajerial di sesi ke-8 atau minggu ke-8. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai penganggaran modal, gitu ya. Nah, diharapkan Anda aktif dalam diskusi dan jangan lupa ini adalah sesi terakhir, jadi saya harap Anda mendapatkan nilai yang bagus semua ya. Nah, saya akan share mengenai materinya ya, untuk di video pengantar kali ini. Oke, analisis risiko untuk inisiasi ke-8. Ya. Capaian pembelajarannya Anda diharapkan mampu mengetahui konsep kesukaan pelaku ekonomi terhadap risiko atau risk tolerance dengan konsep risk averse, risk netral, dan risk lover. Yang kedua, menjelaskan permainan yang adil secara aktuaria. Yang ketiga, menjelaskan teori expected utility, terus certainty equivalent, dan menjelaskan skenario risk netral. Anda juga diharapkan mampu mengidentifikasi risiko, menjelaskan ukuran risiko value at risk atau VAR, ya. VAR itu value at risk, ingat. Menjelaskan arti dan implikasi VAR itu sendiri. Mempersingkat pilihan investasi, yaitu pilihan resikonya, dengan menggunakan alat ukur kinerja Sharpe rasio dan alat ukur kinerja berbasis VAR. Gitu ya. Menjelaskan sistem bonus yang memperhitungkan faktor risiko. Nah, konsep high risk return gitu ya. Ini konsep mengajarkan bahwa keuntungan yang besar selalu diikuti oleh risiko yang besar. Misalnya, investor memiliki banyak pilihan untuk alternatif berinvestasi, gitu ya. Apakah ke deposito dengan risiko yang rendah, apakah ke investasi ke bonds dan risiko sedang, atau ke stok yang risikonya tinggi. Nah, ini investor dapat memilih produk finansial yang mana yang disesuaikan dengan toleransi risikonya. Nah, risk tolerance ini diklasifikasikan menjadi tiga, ada risk averse, risk neutral, dan risk lover. Risk averse ini apabila perubahan kekayaan tertentu, dampak penurunan utility-nya lebih besar dibandingkan dampak dengan kenaikannya. Kalau netral, ini perubahan kekayaan tertentu, penurunan utility-nya sama besar dengan dampak kenaikannya. Kalau risk lover ini penurunan utility-nya lebih kecil dibandingkan dampak kenaikannya. Nah, fungsi utility ini gitu ya, utility yang garis merah ini menggambarkan hubungan antara kekayaan gitu ya, kekayaan dengan utility-nya gitu ya. Nah, ini U-nya sebagai utility. Semakin besar ke seseorang kekayaannya, kayaknya kalau makin besar gitu ya, semakin besar pula utility-nya. Jadi kekayaan, utility-nya kan makin besar juga. Namun demikian, kenaikan utility seorang terhadap peningkatan kekayaan bisa menurun. Ini berlaku hukum law diminishing of utility. Nah, dari sisi toleransi gitu ya, berbeda nih. Yang ada yang berhati-hati gitu ya. Ini tingkat toleransi risikonya lebih rendah ketimbang orang yang boros. Orang yang boros biasanya lebih mudah memperoleh uang dengan mudah sehingga apabila mudah mulai mengeluarkannya juga gitu ya. Itu yang boros seperti itu. Manajemen risiko. Munculnya kejadian yang tidak diharapkan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, maka adanya manajemen risiko. Nah, ini perlu dikelola agar terhindar dari kerugian atau kehilangan keuntungan di masa yang akan datang. Ini pentingnya mempelajari manajemen risiko ya. Nah, tahapannya dalam manajemen risiko. Pertama, identifikasi risikonya, terus kita ukur, baru kita manage gitu ya. Identifikasi, ukur, dan manage gitu ya. VAR atau value at risk. Konsep digunakan sebagai alat ukur risiko di mana kerugiannya yang bisa ditolerir. Gitu ya. Konsep ini dikenalkan oleh JP Morgan. Nah, rumusnya VAR sama dengan adalah volatilitas kerugian gitu ya. Ada A1 gitu ya. Di mana di sini gitu ya, ini adalah lambdanya gitu ya.
Jadi X-nya exposure, Z-nya volatilitas resiko 0. Jadi VAR ini sama dengan A, ini lambdanya gitu ya, dikalikan X exposure, dikalikan dengan volatilitasnya gitu ya. Jadi ini maksudnya peluang gitu ya, kalau semakin besar ke sini akan ada kelihatan untung ruginya, kalau ini akan kelihatan gitu dari sini ininya pengukurannya. Klasifikasi besaran risiko. Risiko itu merupakan kerugian. Jadi kasus distribusi risiko di gambar tadi menunjukkan bahwa adanya kerugian rata-rata expected loss sama dengan 0. Kerugian hingga 100 disebut unexpected loss, di atas 100 disebut stress loss. Ya. Nih, contohnya, investor Z memegang saham senilai 1.000. Keuntungan kerugian dari pemegang saham menyebar normal. Jadi totalitasnya ini ada 20 misalkan. Berapa VAR-nya jika tingkat kepercayaannya 99%? Maka VAR-nya sama dengan 2, ini pertama 20 dulu ya. 20 itu adalah totalitasnya gitu ya. Totalitasnya. Ini nanti eh, 99% gitu ya tingkat kepercayaannya gitu ya. Jadi ini nanti di apa namanya itu dihitung berdasarkan dari mana 2,326 ini Anda hitung ke di slide selanjutnya tadi gitu ya. Maka dihasilkan VAR-nya 46,52 gitu ya. Nanti Anda cek di sini gitu ya untuk menghitung si lambdanya ini gitu ya. Mengurangi risiko dengan apa namanya hedging gitu ya. Jadi caranya ini untuk menopang kerugian, best practice dalam manajemen risiko. Jadi penyediaan dana cadangan di sini gitu ya, yaitu sebesar opportunity cost dari nilai suku bunga apabila dana tersebut disimpan di bank. Nah, hedging gitu ya. Ini kan misalkan nanti coba eh, mengurangi risikonya dengan melakukan hedging. Hedging itu seperti apa sih? Nanti Anda silahkan cari gitu ya. Gitu. Seperti apa baca-baca lagi gitu ya. Hedging ini risiko misalkan setelah hedging risikonya jadi 20 sebelumnya 100. Hedging ini dapat menurunkan risiko sebesar 20 gitu ya. Nah, karena itu dikatakan bahwa efektivitas hedgingnya 80 karena 100 kurang 20 jadi 80% gitu ya. Terus, nah penurunan ini akan diikuti dengan penurunan keuntungan. Jadi prinsip hedging ini adalah menutupi kerugian di posisi aset awal dengan keuntungan di posisi instrumen hedging. Implikasinya apabila aset awal ini ada keuntungannya, maka instrumen hedging mengalami kerugian akibat. Nah, keuntungan dari aset awal ini menutupi kerugian dari posisi instrumen hedging itu sendiri, gitu ya. Nah, ini ukuran kinerjanya nanti bisa kalian pelajari dan kalian baca ya. Nah, itu saja untuk video pengantar kali ini. Nanti jangan lupa kalian kerjakan diskusinya dan saya doakan semoga nilai Anda semuanya bagus. Sampai jumpa di semester selanjutnya.